تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi waqtafa sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita mempelajari risalah ta'lim al-muta'allim tariqat ta'allum oleh Syekh Zarnuji rahimahullahu ta'ala. Setelah beliau menyebutkan sebab beliau menulis kitab ini, bahwa beliau menulis kitab ini karena melihat fakta di lapangan pada zamannya, banyak orang itu menuntut ilmu dan sudah sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, tapi ternyata hasil yang didapatkan tidak semacam yang diinginkan. Hal itu disebabkan karena ada cara yang salah, ada sesuatu yang salah langkah, salah tempuh, sehingga meskipun usaha sudah kuat dikerjakan, cara sudah kuat dilaksanakan, tapi tetap tidak menghasilkan apa yang diharapkan dengan sebaik-baiknya. Lalu beliau mengatakan, wa ja'altuhu fusula, saya menjadikan kitab ini ada beberapa fasal. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadli. Fasal yang pertama berkaitan dengan hakikat ilmu dan al-fiqh, hakikat pemahaman dalam agama, wa fadlihi, dan keutamaannya. Faslun, fasal berikutnya, fin niyati fi halit ta'allum, niat saat belajar. Faslun, fasal berikutnya, fi ikhtiyaril ilmi wal ustadhi wasyariki wath-thabat, tentang masalah memilih ilmu, guru, teman, dan orang-orang yang bisa mengokohkannya di jalan ilmu. Faslun, pasal berikutnya, fi ta'zimil ilmi wa ahli, dalam masalah mengagungkan ilmu dan orang-orang yang punya ilmu. Faslun fil jiddi wal muwadhabati wal himmah, satu pembahasan tentang kesungguhan. Al-muwadhabah itu rajin dalam belajar, enggak sering bolos. Wal himmah, dan cita-cita yang tinggi saat menuntut ilmu. Faslun, fasal berikutnya, fi bidayatis sabaqi wa qadrihi wa tartibih, dalam mulai berpacu dalam menuntut ilmu, kadar dan urutannya. Faslun fit tawakkul, tentang masalah tawakal. Faslun fi waqtit tahsil, satu fasal tentang waktu yang paling bagus untuk belajar, mendapatkan ilmu. Faslun fi syafaqati wan nasihah, satu fasal tentang menasihati. Faslun fil istifadati, satu fasal tentang mengambil faedah. Faslun fil wara, satu pasal, satu pembahasan tentang wara. Faslun fi ma yurithul hifdha wan nisyan, pembahasan lain, apa saja yang mengakibatkan orang itu bisa hafal dan bisa lupa. Faslun fi ma yajlibur rizqa wa ma yamna,
satu pembahasan apa saja yang mendatangkan rizki, wa ma yamna, dan bisa mencegah rizki, wa ma yazidu fil umr, wa ma yankus, apa saja yang menambah umur, apa saja yang mengurangi umur, wa ma taufiqi illa billahi, dan tidaklah taufikku kecuali hanya dari Allah, hanya kepada Allah, hanya dengan Allah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku berserah diri. Nah, itu pasal-pasal yang akan beliau bahas di dalam kitab atau dalam risalah Ta'lim al-Muta'allim. Kita mulai dari pasal yang pertama. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlih. Satu pasal tentang hakikat ilmu, tentang hakikat fikih dan keutamaan ilmu dan fikih itu sendiri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu satu kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Hadis ini para ikhwatin azanillahu wa iyyakum sahih sampai lafaz ala kulli muslim. Lafaz yang sahih itu sampai talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Lafaz wa muslimah, tambahan wa muslimah itu tambahan dari riwayat yang dhaif secara lafaz. Tapi secara makna muslim di situ mencakup muslim dan muslimah. Jadi talabul ilmi, menuntut ilmu itu fardhatun, satu kewajiban, ala kulli muslimin, atas setiap muslim. Maknanya setiap orang Islam, setiap muslim dan muslimah. Karena kaidah di dalam bahasa Arab bahwa sesuatu lafaz muannats hanya berlaku untuk muannats. Lafaz mudzakkar itu kadang-kadang hanya untuk mudzakkar tok, kadang-kadang mencakup mudzakkar muannats. Dan itu maklum dalam kaidah penggunaan bahasa. Makanya tatkala tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, itu dhamirnya dhamir mudzakkar. Tapi mencakup orang-orang beriman laki-laki, mencakup orang-orang beriman perempuan. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu akhul mu'min. Seorang mukmin itu saudara mukmin yang lain. Ini laki-laki tak apa perempuan juga? Laki-laki dan perempuan. Al-mu'min akhul mu'min. Yani kaum mukmin, orang yang beriman itu saudara dari orang yang beriman. Lafadznya laki-laki, tapi maknanya mencakup laki-laki dan perempuan. Maka begitu juga dengan hadis ini. Jadi meskipun lafaz hadisnya adalah talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, menuntut ilmu itu satu kewajiban atas setiap muslim, tapi maknanya mencakup muslim dan muslimah. Meskipun secara lafaz wa muslimah itu enggak sahih secara lafaz. Dan harus dibedakan para ikhwah, pembahasan sanad dengan pembahasan makna. Tidak semua hadis yang secara lafaz lemah, secara makna lemah juga. Karena bisa jadi didukung oleh riwayat-riwayat yang lainnya, didukung oleh riwayat-riwayat yang lainnya. Nah, beliau mengatakan i'lam, ketahuilah, bi annahu la yaftaridhu ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kullu ilmin. Ketahuilah bahwa bukan merupakan kewajiban setiap muslim dan muslimah untuk mencari, menuntut semua jenis ilmu. Tidak semua ilmu agama itu wajib. Jadi bukan semua ilmu syar'i itu wajib atas setiap muslim dan muslimah. Cara singkat para ikhwan azanillahu ya, akan datang jabarannya dari keterangan beliau bahwa hukum menuntut ilmu
itu ada 3. Ada fardhu ain, ada fardhu kifayah, ada sunnah mustahab. Yang fardhu ain adalah semua ilmu yang kita tidak bisa beribadah kepada Allah dengan benar kecuali dengan mengetahui ilmu tersebut. Itu fardhu ain. Jadi semua ilmu yang seseorang tidak bisa berakidah dan tidak bisa beribadah, kalau bahasa gampangnya tidak bisa berislam, tidak bisa beragama dengan baik kecuali dengannya, maka ilmu itu menjadi fardhu ain, menjadi fardhu ain. Sekedar bagaimana agar orang itu bisa berakidah, agar orang itu bisa beribadah dengan benar. Jadi gambaran fardhu ain ya kawan, kalau berkaitan dengan sholat itu adalah yang penting bisa sholat sah. Sholat itu niat, terus takbiratul ihrami ngomong Allahu Akbar, terus baca ini, terus ruku, cara di ruku itu begini, cara di sujud itu begini, bacaan ruku begini, bacaan sujud begini, sampai salam. Sampai pada level itu hukum menuntut ilmu itu fardhu ain, wajib. Kalau itu nggak ngerti dosa, karena tatkala nggak ngerti itu berarti nggak bisa sholat, berarti nggak bisa sholat. Begitu pula dengan kalau orang itu misalkan dagang itu wajib ngerti halal haram dunia perdagangan yang simpel. Bahwasanya jual babi haram, jual anjing haram, jual pitik ini halal dan macam-macamnya. Sementara itu aja yang secara global yang penting dia bisa yani untuk melangkah di jalur yang benar, itu fardhu ain. Yang semacam itu fardhu ain. Nah, karena kita namakan fardhu ain karena semua orang wajib sholat, semua orang harus puasa, semua orang harus itu, maka ilmu-ilmu itu wajib untuk dia belajari. Yang kedua, kalau ilmu itu kewajiban, tapi kewajiban bersifat kemasyarakatan, jadi bukan kewajiban personal, tapi kewajiban umat. Jadi ini ono kasus semacam ini, maka ada yang ngerti jawabannya. Kalau ada masalah semacam ini, ada yang bisa menyelesaikan masalah syar'inya. Ilmu-ilmu jenis itu statusnya adalah fardhu kifayah. Gambarannya ya Wan, kalau ada orang meninggal, ada yang bisa ngeramut. Kan nggak semua orang sak kampung itu wajib ngeramut. Pokoknya ada yang bisa ngeramut. Tatkala ada orang meninggal dunia, ada yang bisa bagi warisannya. Tatkala begini, tatkala begitu, ada yang bisa nangani. Lah ilmu-ilmu yang statusnya semacam itu, maka hukumnya adalah fardhu kifayah. Di luar keduanya maka sunnah. Jadi maka sunnah, sesuatu yang sunnah. Dan sesuatu yang sunnah itu kalau semakin kita ambil bagiannya, semakin kita memperhatikannya, semakin kita mempelajarinya, maka semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak sampai level wajib. Dan ini perlu difahami ya khawatirin azani Allahu yani wa iyyakum. Ini perlu untuk difahami. Jangan kemudian jangan sampai ya kita melebihkan hukum di luar kapasitasnya. Di luar yani kapasitasnya. Misalkan yani kita punya teman itu salatnya wis bener. Salatnya itu wis bener. Sudah bisa salat dengan sempurna, dengan baik itu wis bener. Kemudian yani ada pengajian itu membahas tentang misalkan fikih sholat tapi level tengah, bahas dalile, pendalilannya, kadang-kadang bahas khilafi. Ayo mas, ngaji apa? Sholat, bisa sholat, sudah bisa sholat, dosa sampean, ngaji sholat kok gelem. Itu yang ngomong dosa itu malah salah. Kenapa? Karena dia sudah memiliki ilmu di level fardhu ain. Ilmu yang sekarang sedang dikaji di masjid yang mau dia diajak itu levelnya fardhu, levelnya sunnah.
maka yang bisa dilakukan adalah apa ya? Dorong, nyemangati. Itu ngaji kok sampean paham gak paham banyak keutamaannya loh Mas. Jadi wong taklim itu mudeng ra mudeng itu banyak fadilahnya loh. Semacam itu. Jadi sifatnya itu mendorong, menyemangati untuk agar orang itu menambah ilmu tentang agamanya. Tapi jangan sampai melebihkan hukum syar'i di luar kapasitasnya. Jadi luar yani kapasitasnya. Jadi ilmu itu tidak semua ilmu itu wajib. Tidak semua ilmu itu wajib. Tidak semua muslim muslimah itu wajib untuk menuntut mempelajari semua ilmu. Kata beliau, bal yaftaridu alaihi talabu ilmil hal. Bahkan yang wajib bagi seseorang, yang wajib itu adalah mempelajari ilmu kondisi dia saat ini. Jadi mempelajari ilmu yang harus dia lakukan saat itu. Kama yuqal, sebagaimana dikatakan, wa afdhalul ilmi ilmul hal wa afdhalul amali hifdzul hal. Hifdzul hal. Sebagaimana dikatakan, ilmu yang paling utama ilmu tentang kondisi dia saat itu. Wa afdhalul amal, yani amal yang paling utama adalah memelihara kondisi dia tatkala itu. Apa maknanya? Beliau mengatakan ilmu yang wajib itu ilmul hal. Apa itu ilmul hal? Ilmu yang penerapannya harus dia lakukan saat itu. Dia muslim, wajib ngerti tentang pokok-pokok akidah. Dia muslim, harus mengerjakan sholat. Dia muslim ketemu Ramadan, harus mengerjakan puasa. Dia muslim, dagang misalkan, yani harus ngerti tentang karena dia pedagang, dia itu harus ngerti tentang fikih, yani halal haram perdagangan. Dia orang yang kaya raya, harus ngerti tentang bagaimana mengeluarkan zakat. Sekarang yang harus dia kerjakan itu namanya ilmul hal. Sekarang yang harus dia kerjakan dan harus dia ngerti halal haramnya itu namanya ilmul hal. Ilmu pengetahuan tentang agama yang saat itu dia butuhkan untuk beragama kepada Allah dengan yang benar. Itu yang wajib. Sekedar untuk bisa menjalankan syariat dengan benar. Jadi level wajib itu sekedar bisa menjalankan syariat agama dengan benar. Dahulu pernah dikatakan oleh beliau, ilmu yang paling utama itu ilmul hal. Amal yang paling utama hifdzul hal. Apa itu hifdzul hal? Menjaga kondisi dia agar amalnya itu tidak melanggar syariat. Jadi melakukan amal yang paling sesuai dengan kondisi saat itu. Yang paling sesuai dengan kondisi saat itu. Karena amal itu tidak ada amal yang paling utama secara mutlak. Amal itu adalah yang paling utama, amal yang paling sesuai dengan kondisi. Tatkala jadi jihad dikumandangkan, negeri kaum muslimin diserang oleh musuh, maka ibadah terbaik tatkala itu adalah angkat senjata mengibarkan bendera jihad. Tatkala misalkan ada bencana alam di tempat Anda berada, maka ibadah terbaik tatkala itu adalah ngurusi masyarakat yang terkena bencana alam. Meskipun konsekuensinya ninggal no taklim, ninggal no opo. Ini. Lah, ibadah yang paling utama tatkala ada orang itu mempunyai orang tua yang sudah tua, sudah sepuh, enggak ada yang bisa bantu kecuali dia. Maka ibadah yang terbaik adalah membantu keperluan orang tua. Tapi kalau memang ini enggak, itu enggak, ini enggak, itu enggak, ibadah yang terbaik adalah menuntut ilmu. Jadi tidak ada ibadah terbaik secara mutlak. Ibadah itu yang paling sesuai dengan kondisi dia, yang terbaik yang sesuai dengan kondisi dia. Bisa jadi bagi A lebih baik untuk pulang dari pesantren ngurusi orang tua. Bagi si B sebaiknya tetap di pesantren. Beda antara satu orang dengan orang yang lain. Beda antara satu kondisi dengan kondisi yang lainnya. Wallahu a'lam. Nah,
wa yaftaridu 'alal muslim talabu ilmi ma yaqa'u lahu fi halih. Dan wajib bagi seorang muslim menuntut ilmu yang dia kerjakan pada waktunya itu. Fi ayyi halin kan, dalam kondisi apapun. Fa innahu la budda lahu minas salah. Kemudian beliau contohkan, contoh dari ilmul hal itu adalah orang itu, seorang muslim itu harus salat. Fa yaftaridu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu fi salatihi. Maka wajib bagi dia mengetahui bagaimana dia mengerjakan salatnya. Biqadri ma yuaddi bihi fardhus salah, sekedar dia bisa mengerjakan kewajiban salat, sekedar dia bisa mengerjakan kewajiban salat. Wa yajibu alaihi biqadri ma yuaddi bihi wajib, dan wajib atas dia sekedar dia bisa menunaikan kewajiban itu. Li'anna ma yatawassalu bihi ila iqamatil fardhi yakunu fardhan, karena apa yang menjembatani, menjadi perantara bisa mengerjakan fardu, maka itu fardu juga. Yani maka itu fardu. Wa ma yatawassalu bihi ila iqamatil wajibi yakunu wajiban, dan yang menjadi menjembatani, mentawasuli, mewasilai, memerantarai untuk bisa mengerjakan perbuatan wajib, maka itu juga wajib. Jadi intinya yang beliau katakan tadi, contohnya sholat. Setiap muslim itu harus sholat. Agar orang itu bisa sholat dengan benar, maka wajib untuk mempelajari tata cara sholat, ilmunya sholat, sekedar ngerti bagaimana caranya sholat. Adapun jelimetnya urusan pendalilan masalah, dalili opo harus dihafalkan, penjabarannya bagaimana, pemahaman para ulama bagaimana, khilafnya bagaimana, itu di luar wajib. Itu di luar konteks kewajiban. Kenapa? Karena gak mengetahui itu pun gak ganggu sholati. Orang itu ya kawan, pokoknya belajar sholat itu mulai dari awal takbiratul ihram, dari awal niat takbiratul ihram sampai salam. Lalu dia bisa mengerjakan sholat dengan baik, sudah cukup sampai di situ, sekedar wajib, sekedar untuk melakukan satu kewajiban. Wa kadzalika fis shaumi, demikian juga dalam puasa. Waz zakat, dan zakat. In kana lahu mal, jika dia memiliki harta yang mestinya dia zakati, maka belajar mengetahui tentang cara mengeluarkan zakat itu wajib. Kalau dia misalkan punya harta yang banyak, maka dia harus ngerti harta itu wajib dizakati. Zakatnya 2,5% atau 1/40. Berarti hartaku 1 miliar. Berarti aku harus mengeluarkan zakat 25 juta. Ya, benar. 25 juta. 25 juta apa 2.500.000? Paling teman 2.500.000. 25 juta. Begitu. Nah, kalau ternyata saya kembekku ada 100 ekor. Jadi 100 ekor. Berarti saya harus mengeluarkan zakat kambing 1 ekor. Semacam itu. Itu wajib kalau ada harta yang harus dia zakati. Tapi ini gak punya harta ya gak wajib tahu. Apa sih ini zakati? Yani wal hajj in wajaba alaih. Haji jika dia wajib untuk melakukan ibadah haji, punya kemampuan. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kalau orang itu punya kemampuan untuk berangkat haji, maka wajib haji. Lah, tatkala dia mau budal kaji, mau berangkat kaji, maka wajib untuk mempelajari tata cara manasik haji. Ya, tata cara manasik haji. Wa kadzalika fil buyu', yani fil buyu' in kana yattajir, juga wajib untuk mempelajari fikih jual beli kalau dia itu pedagang. Makanya dulu Umar bin Khattab buat peraturan, la yadkhulu suqana illa man faqiha dinana. Enggak boleh
masuk pasar kecuali sing ngerti fikih agama tentang hukum jual beli. Nek saiki hukum itu diterapkan, pasar paing sepi. Seandainya sekarang itu enggak boleh dagang, kecuali sing ngerti fikih perdagangan, sepi itu pasar paing. Tapi dulu begitu. Umar menerapkan satu kaidah. Jadi para pedagang itu ada seleksi. Sing ngerti boleh dagang, gak ngerti ngaji sih. Karena nanti harus ngerti mana yang halal, mana yang haram. Karena dia pedagang. Nah gak ngerti fikih perdagangan yo tani atau opo gitu. Enggak harusnya semacam itu. Jadi beliau mengatakan wa kadzalika fil buyu, demikian juga dalam jual beli, wajib belajar fikih jual beli, sekedar ngerti halal, ngerti haram jika dia itu pedagang. Nah, qila li Muhammad ibn Hasan, dikatakan kepada Muhammad ibn Hasan Syaibani rahimahullahu taala. Ingat ya kawan, kitab ini ditulis oleh salah satu ulama Hanafiyah. Maka nama-nama para ulama yang dimunculkan di sini adalah ulama-ulama Hanafiyah. Ada yang kita kenal, ada yang tidak. Makanya antum yang ngerti usul fikih di yang sebelumnya tadi akan memahami dengan baik. Kenapa kok beliau ngomong yang mana tadi? Li'anna ma yutawassalu bihi ila iqamatil fardhi yakunu fardhan wa ma yutawassalu bihi ila iqamatil wajib yakunu wajiban. Fardu kok ngomong wajib. Ya memang dalam fikih Hanafiyah wajib sama fardu itu beda. Tapi enggak usah dibahas, ruwet pokoknya. Ini fardu sama wajib itu dalam semua mazhab sama artinya. Kecuali dalam fikih Hanafiyah, fardu sama wajib itu dua hukum yang berbeda, dua istilah yang berbeda. Istilah gitulah. Dikatakan, ditanyakan kepada Muhammad ibn Hasan Syaibani, salah satu murid utamanya Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala rahmatullahi alaih, ala tusannifu kitaban fil zuhdi, kenapa jenengan itu kok enggak menulis kitab tentang masalah zuhud? Qala, beliau menjawab, qad sannaftu kitaban fil buyu, aku telah menulis kitab tentang jual beli. Yakni yang beliau inginkan adalah az-zahidu, orang yang benar-benar zuhud, man yataharrazu anis syubuhati wal makruhati fit tijarat, orang yang mampu menghindari amal-amal syubhat, harta-harta syubhat, amal-amal yang makruh, harta-harta yang makruh dalam proses jual belinya. Ungkapan beliau ini ya kawan, Al-Imam Muhammad ibn Hasan Syaibani rahimahullah ta'ala itu ditanya sama orang-orang, kenapa toh jenengan itu gak nulis kitab tentang masalah zuhud, Maka beliau mengatakan, wis aku sudah nulis tentang riba, tentang hukum jual beli. Kenapa? Dalam pandangan beliau bahwa zuhud yang paling utama adalah bagaimana orang itu terhindar dari perbuatan haram, terhindar dari perbuatan syubhat, terhindar dari perbuatan yang dibenci oleh syariat. Tatkala ada orang itu mampu menghindar dari perkara haram, menghindar dari perkara syubhat, menghindar dari perkara yang makruh, maka sebenarnya orang itu adalah orang yang paling zuhud. Jadi orang yang paling zuhud. Karena definisi zuhud adalah apa? Tarku ma la yanfa'u fi akhiratih. Itu zuhud. Jadi tarku ma la yanfa'u fi akhiratihi, meninggalkan perbuatan sing gono manfaat untuk akhiratnya. Itu zuhud. Dan zuhud itu selevel di atas warok. Kalau warok tarku ma la yadhurru akhiratah, meninggalkan sesuatu yang memadharatkan akhirat. Jadi karena hukum itu tiga. Jadi dalam masalah itu ada 3 level. Yang pertama, jadi amal perbuatan yang itu kalau diamalkan itu manfaat untuk akhirat, memberi manfaat untuk akhirat. Yang kedua,
amal perbuatan kalau diamalkan memadorotkan akhirat. Yang ketiga, amal perbuatan kalau dikerjakan manfaat akhirat enggak, madorot akhirat enggak. Jadi amal perbuatan yang pertama, hukum-hukum wajib, hukum-hukum sunnah, amal-amal kebajikan, itu amal-amal yang kalau diamalkan maka bermanfaat untuk akhirat dia. Itu yang pertama. Yang kedua, amal-amal perbuatan yang kalau diamalkan memadorotkan akhirat. Apa contohnya, Wan? Perbuatan haram, perbuatan syubhat, perbuatan yang selevel-level itu kalau dikerjakan memadorotkan akhirat. Yang ketiga, amal perbuatan yang dikerjakan kalau dikerjakan manfaat untuk akhirat enggak, madorot untuk akhirat enggak. Apa itu? Perkara-perkara mubah. Perkara-perkara mubah yang kalau dikerjakan madorot enggak, manfaat enggak. Madorot enggak, manfaat juga tidak. Lah, kalau ada orang itu amal sa'amal, usahakan cuma yang pertama tok, enggak mengamalkan yang kedua, enggak mengamalkan yang ketiga, dialah orang yang zahid, orang yang zuhud. Orang itu benar-benar amalnya diusahakan maksimal mungkin, enggak yani hanya untuk maslahat akhiratnya, enggak madorot juga tidak yang ketiga tadi. Adapun kalau orang itu yang dia lakukan itu adalah amal yang pertama yang manfaat untuk akhirat, dia tidak melakukan yang kedua yang memudaratkan akhirat, tapi masih melakukan yang ketiga, amal-amal yang tidak manfaat, tidak mudarat untuk akhirat, maka orang itu di level warok. Yang di level warok, orang yang pokoknya tidak memudaratkan akhiratnya. Maka tatkala Imam Muhammad bin Hasan Syaibani rahimahullah taala diminta untuk membahas atau menulis kitab tentang masalah zuhud, beliau mengatakan, wes kok aku wes beli atau aku sudah menulis kitab tentang masalah hukum jual beli. Wallahu alam. Wa kadzalika, demikian juga, yajibu ala sairil muamalati wal hiraf, wajib pada semua jenis muamalah dan semua jenis pekerjaan. Wa kullu man ishtaghala bi syai'in minha yuftaradu alaihi ilmu taharruzi anil harami fihi. Dan itu satu kaidah, semua orang yang menyibukkan diri dengan perbuatan tertentu, semua orang yang kerja pekerjaan tertentu, wajib untuk mempelajari apa saja agar tidak menjerumuskan pekerjaannya dalam perbuatan haram. Jadi beliau mengatakan, wa kullu man ishtaghala bi syai', siapapun orang yang ishtaghala, yang yang aktivitas, yani aktivitas apapun seseorang, maka aktivitas itu wajib diilmui agar enggak sampai terjerumus kepada perbuatan haram. Itu maknanya. Aktivitas apapun, jenengan petani misalkan, pelajarilah ilmu syar'i berkaitan dengan tani. Bagaimana hukum halal haram tani. Antum mendagang, pelajari hukum halal haram dagang. Anda misalkan karyawan, pelajari hukum halal haram karyawan. Yani Anda guru, misalkan pelajari hukum halal haram guru. Anda dokter, pelajari hukum halal haram dokter. Sehingga tatkala praktek enggak terjerumus ke dalam perbuatan haram berkaitan dengan pekerjaan dia, dan itu wajib. Itu wajib. Nek pedagang ya wajib belajar ilmu halal haram dagang. Tapi enggak harus kita minta tebel-tebel itu, bukan ya, yang simpel-simpel lah. Yani hukum asal perdagangan halal. Sing haram itu dodolan asu, dodolan celeng, dodolan ini, dodolan itu, dodolan ini kan ya. Haram kalau riba itu haram kalau begini, ini riba fadl, ini gitu-gitu aja ya Wan. Itu yang wajib. Adapun dalilnya apa, perdebatan para ulama bagaimana, pembahasannya bagaimana mendalam, itu di level sunnah. Itu di level sunnah. Begitu juga dengan petani, begitu juga dengan pedagang, begitu juga dengan dokter, begitu juga dengan yang lain, begitu dengan lain. Ilmu-ilmu di level itu wajib ngerti.
Kalau tidak, maka dia itu akan terjerumus ke dalam perbuatan yang haram. Nah, wa kadzalika yaftaridu alaihi ilmu ahwalil qalbi. Demikian juga wajib seorang muslim itu untuk mempelajari ilmu yang berkaitan kondisi hatinya. Minal tawakkuli, tentang tawakal, wal inabati, tentang rujuk kepada Allah, yani wal khasyah, rasa takut kepada Allah, war ridha, ridha kepada Allah. Fa innahu waqi'un fi jami'il ahwal, karena ini semua terjadi dalam kondisi apapun, dalam yani kondisi apapun. Jadi wajib itu ada yang berkaitan dengan ilmu zahir, ilmu amal perbuatan, ada yang berkaitan dengan ilmu batin. Wajibnya ikhlas nih salat. Haramnya riya kalau ibadah. Wajibnya tawakal kepada Allah. Enggak boleh yani untuk menyerahkan hidupnya kepada makhluk. Aku mati urip tergantung bosku, memilkan gitu ya. Itu haram. Yang semacam itulah ya kawan. Wajibnya ridha, wajibnya syukur, wajibnya ini, wajibnya itu. Saya sekedar tahu lah, sekedar tahu. Itu wajib. Kenapa? Agar orang itu ngerti mana yang halal, mana yang haram. Dan yang semacam itu semua umat wajib mengetahuinya. Kenapa? Yang butuh ikhlas, enggak pedagang tok, jadi enggak petani tok, tapi semua orang muslim harus ibadah, dan ibadah itu wajib ikhlas. Maka belajar tentang ikhlas kewajiban semua orang. Yani belajar tentang hakikat tawakal itu wajib. Kenapa? Karena semua orang aktivitas di dalam kehidupan dunianya, dan aktivitas itu membutuhkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, wa syaraful ilmi la yakhfa ala ahadin. Kemuliaan ilmu itu tidak samar lagi atas siapapun. Maknanya tidak ada seorang pun yang enggak tahu keutamaan ilmu agama. Semua orang itu ngerti. Orang di zaman ini kayaknya beli. Semua orang itu ngerti tentang kemuliaan ilmu. Idh huwa mukhtassun bil insaniyah, karena ilmu itu satu-satunya karakter yang dimiliki khusus oleh manusia. Lianna jami'al hisal siwal ilm, karena semua kriteria kecuali ilmu yashtariku fiha al-insanu wasair al-hayawanat, itu dimiliki bareng antara manusia dengan semua binatang. Kasyaja'ah, berani. Sifat berani itu manusia punya, singa, harimau punya. Jadi podo-podo berani itu kadang-kadang singa lebih berani, harimau lebih berani. Wal jur'ah, apa bedanya syaja'ah dan jur'ah ya kawan? Sama-sama berani. Syaja'ah itu berani dengan pertimbangan matang. Jur'ah itu berani tapi tanpa pertimbangan, nekat kalau bahasa kita. Wes pokoknya nekat, itu jur'ah. Wal quwwah, dan kekuatan, wal jud, kedermawanan, wasyafaqah, kasih sayang, wa ghairuha, dan semua itu selain itu siwal ilmi, kecuali ilmu. Maknanya beliau ingin mengatakan bahwa ilmu itu, tahu tentang hukum halal haram itu khusus manusia. Nih binatang itu hidup mengikuti nalurinya, mengikuti insting kehidupannya, tabiat hidupnya. Misalkan pitik, ayam tuh ayam. Ayam itu dinalurikan oleh Allah pagi-pagi keluar kandang, ceker-ceker, nyucuk-nyucuk, sore-sore warak, pulang. Udah, itu tau nalurinya. Jadi enggak kenal hukum halal haram. Ya enggak ono penyakit tamak, rakus, enggak ono. Enggak pernah tuh antum melihat ayam terus keluar kandang gawa kresek.
Ini kowe bareng ngono terus nyucuk-nyucuk ngono terus wis warok karena masih banyak makanan dikumpulkan buat besok ngono. Itu PTE wong sedayu iku. Enggak ada. Ya memang begitu ayam hidup. Kambing juga keluar kandang, makan, warak, pulang, sudah selesai. Entah ini biji-bijiannya siapa, halal apa haram, ayam enggak punya peduli. Karena memang dia tidak ada beban halal haram. Yang ada beban halal haram itu adalah manusia. Yang ada beban hukum halal haram manusia. Karena manusia itu punya beban hukum halal haram, maka dia punya kewajiban untuk mengetahui, mengilmui mana yang halal, mana yang haram. Jadi mana yang haram. Wa bihi azharallahu ta'ala fadla Adam 'alal malaika. Dan dengan ilmu inilah Allah Subhanahu wa taala menampakkan keutamaan Adam alaihissalatu wassalam dibandingkan para malaikat. Tatkala Nabi Adam Allah ciptakan, maka Allah memerintahkan wa amarahum bisujudi lahu. Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam. Sujud apa nih, Ikhwan? Sujud hormat. Karena sujud itu ada dua. Ada sujudu ibadah atau sujudu tadhallul. Yang kedua sujudu ihtiram. Sujud itu ada sujud tunduk, sujud menghinakan diri, sujud menghambakan diri, sujud ibadah. Ini sejak awal penciptaan alam semesta enggak pernah halal. Tidak pernah halal kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sujud ihtiram, sujud untuk hormat. Sujud untuk hormat. Sujud untuk hormat ini pernah boleh sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah diperintahkan oleh Allah kepada malaikat kepada Adam. Pernah dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf kepada Yusuf. Tatkala mereka datang ke negeri Mesir, kemudian melihat bahwasanya adik mereka itu sudah menjadi raja muda, apa katanya? Allah Subhanahu wa taala, fakharru lahu sujada. Mereka pun sujud, merunduk sujud kepada Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Sujud ini sujud ihtiram, dan itu boleh di zaman dahulu, tapi kemudian diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tatkala Mu'ad itu datang dari negeri Syam sujud sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, "Ma hadza ya Mu'ad? Ngapain kamu itu kok berbuat semacam itu wahai Mu'ad?" Maka Mu'ad mengatakan, "Ya Rasulullah, saya barusan datang dari negeri Syam. Saya di sana melihat orang-orang Kristen itu, kalau mereka itu ketemu sama tokoh-tokohnya sampai hormatnya itu sampai sujud. Saya berpikir jenengan lebih pantas untuk dihormati dengan model semacam ini. Maka saya sujud." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "La tafa'al, kamu jangan lakukan itu wahai Mu'ad. Seandainya aku bolehkan orang untuk sujud pada orang lain, la amartul mar'atan tasjuda li zawjiha. Niscaya aku perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya." Wallahu alam. Tapi beliau hanya ingin mengatakan, tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk sujud hormat kepada Nabi Ibrahim kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam, menunjukkan bahwasanya manusia itu di sisi ini lebih utama dibandingkan malah malaikat. Kenapa? Karena Allah memberikan kepada manusia itu ilmu yang tidak Allah berikan kepada para malaikat. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan yakni semua nama kepada Adam alaihissalatu wassalam. Wallahu alam. Perhatian azani Allahu wa iyyakum. Afwan Ustaz, apakah kita berdosa ketika orang tua menyuruh kita agar menjadi seorang dai, akan tapi kita ingin menjadi seorang dokter? Di sisi ilmunya enggak, tapi di sisi membangkang orang tua iya. Enggak wajib antum jadi ustaz. Siapa sih mau wajibkan? Enggak wajib Anda jadi dai, dan enggak haram Anda jadi dokter. Bisa jadi dokter malah dapat pahala kalau niatnya untuk menolong orang lain. Nyawang dokter kok podo mahal-mahal, aku jadi dokter tak murah wae ben nolong orang. Itu bisa jadi pahala. Di sisi ini enggak ada kewajiban Anda jadi ustaz dan enggak ada keharaman Anda jadi dai. Letak masalahnya adalah
perintah orang tua. Letak masalahnya adalah perintah orang tua. Karena perintah orang tua itu wajib selagi tidak melanggar syariat. Jadi jangan katakan ini Pak, Bu, katanya Ustadz gak wajib loh Bu. Letak masalahnya itu bukan masalah wajib dan tidak dari sisi syariat, tapi orang tua memerintahkan. Jadi misalkan tatkala antum ngomongi sama orang tua, nak pergi ke pasar nak, tukono terasi, belikan terasi. Beli terasi ke pasar itu gak wajib. Gono dalilnya ya, beli terasi ke pasar itu wajib. Tapi tatkala orang tua mengatakan pergi kamu ke pasar beli terasi, maka tatkala itu beli terasi jadi wajib. Bukan karena beli terasi wajib, tapi karena apa? Wabil walidaini ihsana, bil walidaini ihsana. Maka sebenarnya ya akhwan, tatkala orang tua antum itu menginginkan antum itu untuk jadi seorang ustadz dan dikasih beliau jalan ke sana, ditunjukkan ke sana, maka tatkala itu sebenarnya antum itu berada dalam kemuliaan agung. Dalam kemuliaan agung, dalam keagungan di dalam kita itu berpijak. Karena dikasih oleh Allah orang tua yang greget, dikasih oleh Allah kesempatan dan macam-macamnya, maka yang hal yang semacam itu. Tapi tatkala kemudian ini kita nggak mau, malah kepingin jadi yang lain, maka itu masalah dari titik antum. Meskipun anak selalu ngomong kalau kepada orang tua, yo kalau jadi orang tua jangan paksakan kehendak kepada anak. Dari sisi antum. Jadi kita lihat hukum itu dari sisi masing-masing kita. Kalau kita posisi anak, maka posisikan diri kita sebagai anak. Kalau sudah jadi orang tua, posisikan diri sebagai orang tua. Wallahu a'lam. Bagaimana Ustaz untuk kami para santri yang hanya ingat ilmu yang kita pelajari ketika ujian, namun setelah itu kami lupa. Mohon ya, bahasan ini panjang ya, kita bahas pada waktunya insyaallah. Baik, sampai sini insyaallah pelajaran kita. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang biidzni rabbina tabaraka wa taala. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.